Shalom, sebagai warga negara kerajaan sorga, kita sedang belajar tentang pribadi-pribadi yang berpengaruh dan juga pegang peran di dalam perayaan Natal ataupun kelahiran Kristus. Ketika Yesus disunat pada hari ke-8, 8 selalu berbicara fatness, berkat, kemurahan, tapi juga permulaan yang baru. 7 hari, lalu hari ke-8 adalah minggu yang baru. Kiranya Tuhan memberikan musim yang baru kepadamu. Dan di sana pada usia 40 hari sesuai firman Tuhan, dia dibawa ke bait Allah. Dan kemudian orang tuanya mempersembahkan. Dan mereka bukan orang kaya, karena asalnya mereka keturunan daripada raja yang paling kaya yang pernah ada di dunia dan tidak pernah ada lagi, yaitu Solomon, David and Solomon. Tetapi karena kutuk yang didapat oleh Raja Yekonia, maka Yusuf cuma menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan, kontraktor kecil-kecilan ya. Mungkin saat ini saudara juga kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Tuhan memberkati keturunanmu. Dan apa yang terjadi? Ketemu dengan 2 orang senior. Banyak orang kalau saya bilang, aku ini sudah nggak tua Pak Arifin, sudah nggak bisa apa-apa. Ya punggungnya sakit semua. Di sini ada Simeon dan Hana. Hana itu bahkan usia 84 tahun. Bayangkan Anda usia 84 tahun, dia terus berpuasa, tidak pernah meninggalkan bait Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Saya punya seorang ibu, 2 orang ibu saya. Ibu saya sudah bersama Tuhan Yesus. Kalau ada sekarang usia 101, dia dipanggil usia hampir 100. Dan ada mama dari mama mertua saya, my mother in love, usia 98. They always pray and bless us. Dan apa yang terjadi? Baru 2 minggu yang lalu, putra dari Pak Hani, jadi cucu daripada Oma Krisanti, itu merayakan weddingnya di Jumeirah, saudaraku. Kita dulu pada waktu datang pada Tuhan keadaan bangkrut, tidak punya apa-apa. Tetapi itulah Tuhan. Dia ingin memberkati kita. Dan Simeon memberkati mereka dan mengucapkan satu nubuatan. Dan nubuatannya peringatan. Sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Dan anak ini bukan anak sembarangan. Dia berkata, Tuhan, aku sekarang siap untuk meninggal. Karena mataku telah melihat pengharapan dari Israel. The Tikva of Israel. Jesus Christ. Dia berkata, aku siap untuk meninggal. Saudara, tidak semua orang bisa berkata begitu. Dan dia berkata, anak ini akan jadi tanda heran. Sebuah Simeon, suatu tanda heran. Yang akan menjadi perbantahan banyak orang sampai hari ini. Orang tanya siapa Jesus Christ. Kita punya tema perayaan Natal sekali ini, Son of God. Son of Man maksudnya. Son of God memang, tapi Son of Man ini orang bingung. Ada nestorian berkata, oh dia cuma manusia biasa. Bukan. Son of Man itu Bar-Nas dalam bahasa Aramaik. Artinya di dalam Daniel 7, the man child yang dibawa kepada sang Bapa dan akan turun memerintah bersama para orang kudusnya. Di Year of Preparation, siapkan dirimu untuk memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang ngatur rumah aja nggak bisa, ngatur keluarga nggak bisa, forget it. Nggak mungkin kita akan memerintah bersama Yesus. Kendalikan dirimu sendiri, perhatikan pengajaranmu, biar hatimu melekat pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita belajar dari Simeon dan Hana, senior, tetapi tidak putus asa dan tidak berhenti melayani Tuhan. God bless you. Berkat khusus untuk para senior kita. Tuhan memberkati. Dan saya sudah termasuk senior juga. Haleluya. Amin.
Sehingga benar-benar kerajaan Allah itu hadir. Kerajaan Allah itu nyata dalam setiap perilaku kita, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Orang akan melihat bahwa kita ini berbeda. Katakan amin. Kita ini sungguh-sungguh berbeda karena Tuhan yang memberikan sebuah perbedaan. Tuhan memberikan identitas yang baru. Tuhan mengklaim kita, menyempurnakan kita dari ketidaksempurnaan akibat dosa, dari kegagalan menjadi sebuah keberhasilan, dari yang tidak berarti akan menjadi bernilai kekal. Bahkan saya sangat percaya bahwa inilah waktu-waktu yang terbaik bagi kita semua. Jangan lagi kita melihat masa lalu. Masa lalu selalu punya kepahitan, masa lalu selalu punya luka, masa lalu selalu punya kekecewaan. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang namanya satu karya yang luar biasa, karya yang sempurna untuk memulihkan hidup kita semua. Katakan amin. Itulah Tuhan kita. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada di dalam kita, yang menciptakan kita sebelum dunia dijadikan begitu sempurna. Tetapi karena dosa, sekali lagi, karena dosa semuanya rusak. Tatanan daripada nilai daripada kerajaan itu rusak. Artinya hidup kita yang tadinya kekal menjadi tidak kekal. Hidup kita tadinya tidak harus menderita, harus mengalami penderitaan. Yang wanita firman Tuhan katakan saat melahirkan dia akan kesakitan. Ada di sini yang melahirkan nggak sakit, nggak khawatir? Ada? Saya rasa enggak ya. Masih ada ketakutan, kekhawatiran. Bahkan ada sebuah berita ya. Wah, ini ngeri juga ya. Seorang ibu ingin melahirkan karena dia takut sakit, dia minta disesar, sedangkan tapi mertuanya bilang kamu harus lahir normal. Saking takutnya dia bunuh. Iya, dia lagi ceritakan fakta yang mungkin Bapak Ibu pernah baca ya. Ada ketakutan, ada satu mungkin dia trauma dengan sakit, dengan sesuatu yang menyakitkan. Tetapi itulah semua akibat dosa yang harus kita tanggung. Dan Yesus datang untuk mengembalikan kesempurnaan itu bagi kita semua, supaya tidak ada lagi rasa sakit, supaya nanti tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesedihan. Yang ada kita akan memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya dan kekal. Katakan amin. Kingdom counter, kita lanjut. Apa itu budaya? Ini menjadi pertanyaan kita. Kalau kita bicara budaya, itu pasti bicara, coba diklik saja. Budaya itu bicara tradisi yang diciptakan dan melekat. Pasti di setiap kita punya yang namanya tradisi, punya budaya. Apalagi di Jawa ini, di Banyuwangi kental dengan budaya dan tradisi. Bahkan kita orang-orang Chinese juga punya budaya dan tradisi. Tetapi ketika kita dilahirkan baru, ketika kita di dalam gambar diri Allah yang sempurna itu, tidak semua budaya boleh diadopsi di dalam hidup kita. Karena ketika Allah itu ada di dalam kita adalah kudus, kita adalah sempurna. Maka yang sempurna itu tidak boleh dihamili, dikotori dengan hal-hal yang tidak sempurna, dengan hal-hal yang gagal, dengan hal-hal yang najis. Karena itu hati-hati kita harus bisa memilah. Kita harus berani untuk memilah mana budaya yang baik, mana budaya yang bisa diadopsi di dalam kekristenan kita, mana budaya yang bisa kita hidupi dan kita berjalan bersama-sama di dalam apa yang kita yakini hari ini. Amin. Haleluya. Tetapi ini jangan juga kita sebagai orang Kristen ternyata kita terlalu frontal untuk menentang sebuah budaya. Karena penginjilan yang efektif masuknya dari budaya. Ya, kita harus pelan-pelan untuk mengubah budaya yang tidak benar menjadi di dalam kebenaran. Itu perlu hikmat Tuhan. Itu perlu dinamakan pendekatan, perlu yang namanya hikmat dan kuasa daripada Roh Kudus. Karena harus kita akui, penginjilan orang-orang bule masuk di Indonesia, masuk di sebuah benua negara itu
sebuah budaya. Katakan amin. Budaya yang bagaimana? Ketika Bapak Ibu baca di dalam Matius 6, kita buka ya. Matius 6. Saya ambil contoh yang simple, yang selalu orang sering doakan. Matius 6 ayat 9. Siapa yang tahu itu? Buka. Doa Bapa kami. Ya, kita baca sama-sama. Mari kita bangkitin, tolong di meja. Matius 6 ayat 9. Yesus mengajarkan ini. Apa isi dari doa Bapa kami? Budaya. Sesuatu perintah. Sesuatu yang harus melekat dalam hidup kita. Mari kita baca. 3, 2, 1. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Ampunilah. Budaya apa? Budaya pengampunan, budaya kasih. Itu yang Tuhan sudah perintahkan di dalam doa Bapa kami. Bahkan di dalam suku perintah Allah pun Tuhan memerintahkan banyak hal. Yaitu apa? Jangan ingin milik orang lain. Jangan mencuri. Apalagi hormati orang tua, itu juga bicara budaya. Karena itu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan berulang-ulang. Saya katakan, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Setelah menjadi sebuah kebiasaan, itu akan menjadi tradisi yang melekat, dan itu akan menjadi hal yang setiap hari akan kita lakukan. Amin. Itulah budaya. Itulah yang harus kita kerjakan di dalam doa Bapa kami. Yang paling utama ialah tentang pengampunan. Kalau kita nggak beres dengan diri kita, dengan hati kita, kita masih sifat kebencian, kita tidak mau mengampuni, sesungguhnya kita tidak hidup di dalam budaya itu sendiri. Budaya kasih, budaya mengasihi, budaya mengampuni. Maka firman Tuhan katakan bahwa Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa. Haleluya. Ya ini. Nah, budaya adalah, kembali ke slide. Budaya adalah tradisi yang diciptakan dan melekat. Budaya kerajaan ada sebelum, ya, saya katakan sebelum dunia dijadikan, itu dari surga, dari kerajaan Allah sendiri, di mana budaya ini diturunkan ke dalam dunia untuk menjadi standar ukuran hidup warga kerajaan Allah. Kita Matius menulis, kalau Bapak Ibu aneh Pak, nggak ada tuh kata kerajaan Allah paling cuma 4 kali atau 2 kali ya. Sedangkan kerajaan surga ada 33 kali ditulis dalam kitab Matius. Sedangkan kitab yang lain, yang Lukas, Yohanes itu menulisnya dengan gambar yaitu kerajaan Allah. Kenapa? Itu harus jadi sebuah perenungan. Karena Injil Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi paling tabu memakai kata Yahweh, Allah. Ya, itu adalah kata yang kudus. Karena dia mengganti istilahnya menjadi kerajaan surga. Karena itu kerajaan surga yang ditulis dalam kitab Matius dan kitab Injil yang sama itu mengandung arti yang sama, yaitu bicara tentang kingdom of God, kerajaan Allah. Nah, karena itu Yesus datang untuk mengembalikan tatanan kerajaan itu dalam hidup kita. Yesus yang adalah Allah itu sendiri, Dia rela berkorban untuk memulihkan semua tatanan daripada budaya kerajaan yang dirusak oleh kegelapan, di mana tatanan daripada kerajaan Allah itu
Dia datang, dia mau berkorban, dan dia turutkan perintah bagi kita untuk hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan. Karena di dalam kasihlah maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu. Katakan amin. Mudah nggak mengasihi? Hal yang paling sulit ketika seseorang dilukai adalah mengampuni. Coba cek, seberapa sering saudara dilukai, dikecewakan, seberapa sering kita mungkin ditipu, mungkin disakiti dengan hal apapun juga. Kalau anak-anak muda, aku diputus, sakit hatiku. Seberapa sakit hatimu? Berapa sering itu menjadi sebuah luka yang membekas. Karena itu Allah yang adalah kasih, dia datang, dia mati untuk mengabadikan budaya kasih itu dalam hidup kita, sehingga kita layak untuk menerima kehidupan yang kekal bersama dengan dia. Katakan amin. Haleluya. Standar ukuran hidup adalah firman. Katakan firman. Karena itu kita harus baca firman. Kalau orang nggak baca firman, maka dia tidak akan pernah mengerti budaya sang raja. Dia tidak akan pernah mengerti apa yang dikehendaki sang raja. Dia tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau kembalikan di dalam kehidupan kita, yang seharusnya kita tadinya hidup kekal, tetapi kita sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Karena itu dia datang. Dia yang adalah firman, kemudian diwujudkan di dalam firman yang dapat dilihat, firman yang dapat dirasa, firman yang hidup, firman yang mengarahkan, yaitu firman Tuhan. Seberapa banyak ketika kita baca firman, maka firman itu yang menjadi kompas bagi hidup kita, yang mengarahkan hidup kita, yang memampukan kita untuk sampai kepada tujuan Allah yang sesungguhnya, yaitu untuk kita sampai kepada kemuliaan. Amin. Haleluya. Karena itu jangan lupa untuk baca firman. Jangan lupa untuk kita benar-benar bergaul, merenungkan firman. Saya enggak bosan-bosan. Kadang-kadang jam 1 malam, ya kadang-kadang kalau saya kelupaan pagi-pagi, selalu di dalam grup kita selalu saya kirimkan renungan firman Tuhan dan juga ayat bacaan harian kita, mengingatkan kita kalau kita nggak bisa hidup tanpa budaya, kita nggak bisa hidup tanpa firman itu melekat di dalam hidup kita. Kalau kita nggak melekat dengan firman, maka saya mengatakan omong kosong. Kita bisa maju di dalam kebudayaan kerajaan itu, menginvasi, menjadi berkat atas dunia ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena firman itulah yang lekat. Firman itulah yang membuat orang bisa melihat bahwa diri kita bukan lagi kita yang dulu, tetapi kita adalah pribadi yang diperbarui di dalam Yesus Kristus. Beri tangan buat orang kita. Haleluya. Itulah standar ukuran hidup warga kerajaan Allah, yaitu hidup di dalam firman. Lanjut. Mari kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri. Kita biasakan kita baca firman Tuhan, kita bangkit berdiri, karena firman itu adalah Allah itu sendiri dan firman itu adalah Yesus Kristus. Ayat bulan ini 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai 8. Kita baca dengan suara yang kencang. 3, 2, 1. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Katakan amin. Silakan duduk.
Nah, sehingga kamu telah menjadi teladan dari sekolah ini. Kalau kita mau memajukan atau mau maju di dalam sebuah kebudayaan daripada sang raja, maka diri kita sendiri harus beres. Diri kita sendiri harus teradopsi di dalam budaya itu sendiri, hidup di dalam budaya itu sendiri, dan orang akan melihat bahwa kita adalah barometer dari budaya itu, yaitu melalui keteladanan hidup kita. Amin. Kata teladan ini luar biasa artinya. Setelah saya buka, artinya di dalam bahasa Yunani itu tupos. Tupos itu gini, the image of God. Bukankah ketika kita diciptakan awal mulanya kita di-create, kita benar-benar diciptakan secara luar biasa menurut gambar dan rupa Allah. Artinya sempurna. Karena teladan itu ini, kamu yang sudah menerima Yesus harus mencerminkan gambar diri Allah yang hidup di dalammu. Siapa lagi ya kata teladan ini? Kamu yang sudah terima Yesus harus benar-benar menghidupi, ya, memanifestasikan, menyatakan gambar diri Allah yang sempurna itu yang hari ini ada di dalam. Artinya kita nggak bisa lagi main-main dengan kekristenan kita. Saya mau katakan, kekristenan bukan agama. Amin. Haleluya. Kita bukan orang sedang bermain agama, tetapi kekristenan kita adalah bagaimana kita ini menjadi serupa dengan Dia. Artinya kita ini harus benar-benar berubah. Kita ini harus benar-benar tertransformasi dari hidup yang tidak bernilai menjadi berarti, bernilai kekal. Dari orang yang seharusnya binasa itu menerima keselamatan oleh karena Dia. Dari orang yang terkutuk hari ini dibebaskan dan jadi berkat. Dari orang yang gagal karena dunia, hari ini kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ya itulah desain Allah, yang ingin Allah kembalikan di dalam gambar diri yang sempurna. Karena itu kita ini harus benar-benar. Ketika kita bilang kita adalah Kristen, itu bukan agama, tetapi Yesus hidup dan Yesus harus diterjemahkan melalui hidupku. Katakan amin. Amin. Haleluya. Sehingga kalau kita beribadah, kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melayani, kita akan melayani dengan sungguh-sungguh. Ketika kita baca firman, kita akan merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu apa yang kita lakukan, semuanya itu untuk kemuliaan Dia. Amin. Oh, lampunya gede-gede, pasti tidak ada apa-apa. Ya, kadang-kadang kan takut-takut aja. Makanya jangan kebanyakan nonton film-film yang menakutkan, ya. Nggak apa-apa ya. Jadi teladan itu bicara gambar diri Allah. Ketika kita keluar, ketika kita bekerja, ketika kita ada di manapun kita berada, sesungguhnya kita sedang membawa gambar diri Allah di dalam hidup kita. Lihat, lanjut. Bagaimana kita bisa menjadi teladan di dalam hidup kita dengan Allah? Bagaimana? Apa cukup kita menerima keselamatan, kita dibaptis, kita rajin ibadah? Itu agama. Itu gak bisa membuat kita berubah. Gak bisa. Hidup lama kita masih tetap. Tetapi yang harus
ini dalam identitas yang baru. Katakan identitas yang baru. Yang pertama, identitas baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata gini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia penciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Kita jadi pribadi yang baru, berbeda. Artinya kita disempurnakan dari ketidaksempurnaan kita. Yang tadi kita adalah hamba dosa, hari ini jadi hamba Allah. Siapa yang sini hamba Allah? Haleluya. Kalau nggak ada katakan, sama siapa kita? Ya, hamba Allah, kita ini semua hamba Allah. Karena itu tanggalkan semua kebiasaan buruk atau perbuatan yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dalam Roma 12 ayat 1 berkata gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Bagaimana saudara bisa mau hidup kudus, berkenan, kalau kita masih hidup dengan manusia lama? Kalau kita masih hidup dengan kepribadian yang lama, nanti kita lihat yang keduanya. Kalau kita nggak benar-benar hidup di dalam gambar diri Allah yang sempurna itu, Allah itu baik. Saya selalu mengatakan, tanpa salib tidak ada penebusan. Tanpa salib tidak akan pernah ada keselamatan bagi kita, orang yang bukan Yahudi. Haleluya. Yesus datang untuk semua bangsa. Karena kita inilah orang-orang yang dicangkokkan ke batang tubuh itu sendiri, yaitu menjadi umat pilihan Allah, yaitu Israel. Sesungguhnya kita nggak harus bilang. Itulah kasih karunia. Karena itu kita jangan main-main dengan identitas kita. Identitas kita adalah warga kerajaan Allah. Coba tanya, kamu dari mana? Tanya kiri kanannya, kamu dari mana asalnya? Kerajaan Allah. Emang sudah datang sana? Ya, kerajaan Allah itu nilai. Ya, nilai yang kita hidupi sehingga kerajaan Allah itu benar-benar nyata dan Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Setelah identitas baru apa? Yang kedua. Nah ini, identitas baru itu bicara pola pikir, bicara tentang perkataan, pola pikir kita terhadap segala sesuatu. Ya, coba perhatikan. Pola pikir kita terhadap segala sesuatu akan berpengaruh signifikan dengan pola perkataan yang keluar dari perbendaharaan mulut kita. Nah, apa yang kita pikirkan bisa keluar. Yang timbul dalam hati kita, yang kita olah, ya terus tiba-tiba kita bisa marah, kita bisa mengeluarkan kata yang sia-sia. Tetapi kalau kita pakai identitas yang baru, maka pola pikir kita adalah pola pikir kerajaan. Pikiran kita diisi oleh kebenaran. Pikiran kita diisi oleh firman. Maka walaupun seberapa buruk orang itu, maka kita akan selalu berusaha untuk melihat sisi daripada positif orang tersebut. Amin. Haleluya. Karena saya mau tanya, siapa di sini yang pernah buat salah? Gak ada. Kalau gak ada, saya berdoa hari ini Tuhan angkat dia. Pasti kita semua pernah buat salah, punya kehidupan kelam, ya punya pernah berkata sia-sia, pernah berpikir yang negatif. Tetapi percayalah, ketika budaya daripada sang raja itu hidup dan memberikan kita identitas yang baru, perubahan hidup yang signifikan itu, maka pola pikir kita adalah pola pikir raja. Pola pikir kita adalah pola pikir Kristus. Pola pikir kita adalah pola pikir kebenaran. Maka tidak
dalam hidup kita. Identitas di mana merubah mindset kita, merubah pola pikir kita, bahkan merubah setiap apapun yang keluar dari mulut kita. Amin. Kalau ada yang berkata sia-sia, ada yang kita lihat di kiri kanan kita, teman kita masih berkata sia-sia, katakan, kamu harus hidup baru. Iya, kamu harus hidup baru karena kamu ada cinta baru dalam Yesus. Kalau kamu nggak mau berubah, maka kamu akan siap-siap untuk satu hari iblis akan menerkammu dan kau akan jatuh di dalam kesengsaraan dosa yang lalu. Amin. Haleluya. Itu nggak mau terjadi. Nah, dan dijauhkan dari hidup kita. Matius 12:3-37 berkata ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus, ya ini garis bawahi, kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ngeri ya? Anak monyet, anak tetek, mau bapak siapa? Ya sekarang heran ya, dasar nakal anak monyet itu. Hah? Saya pernah dengar gitu ya. Terus saya berpikir gini, ini yang ngomong siapa? Oh iya, ya kan? Dia nggak sadar. Ini siapa? Dia bilang anaknya monyet. Jadi bapaknya siapa? Ya, saudara yang bilang sendiri. Ya, itu kan dipertanggungjawabkan. Karena itu di dalam Roma saya doakan ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaruan budimu, pola pikirmu, pembaruan hidupmu, pembaruan perkataanmu, pembaruan hatimu, berubah. Karena itu setiap dari kita jangan lagi pernah berkata hal yang sia-sia, gak berguna, anak bodoh, mati kau. Belum mati saya nih, mati saja tuh. Kalau orang Jakarta gitu kan, benar-benar mau mati saya. Tetapi ketika saya tahu kebenaran, saya lepaskan pengampunan dan dikasih. Saya lepaskan pengampunan, saya peluk papa saya rekonsiliasi. Hari ini saya dibebaskan dari kematian. Amin. Bertahan yuk, berdoa di tangan dia. Karena saya tahu, saya harus hidup dalam budaya kasih yang tadi Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami, budaya pengampunan. Itulah budaya yang terutama yang harus kita hidupi. Kekristenan tanpa kasih adalah kebohongan. Saya ulangi ya, kekristenan tanpa kasih adalah kebohongan. Ini keras. Jangan mengaku kita orang Kristen kalau kita tidak hidup di dalam kasih dan pengampunan. Karena ajaran Yesus adalah ajaran mengampuni. Dia datang di atas kayu salib untuk mengampuni. Dia datang ke dunia mati untuk rekonsiliasi dengan Bapa kita, dengan surga yang terputus. Karena itu kita harus hidup di dalam budaya kasih dan budaya pengampunan. Bapak bilang, kalau Tuhan tidak mengampuni, Bapak tidak akan pernah mengampuni, dan kita akan masuk di dalam neraka. Percuma Islam. Karena itu pola pikir kita, perkataan kita adalah firman. Yang tadi apa? Pertama, identitas baru. Yang kedua, pola pikir dan perkataan baru. Yang ketiga, saya akan tutup yang terakhir nanti. Yang ketiga, setelah kita diberi identitas baru, pola pikir baru, perkataan yang baru, pasti karakter kita akan berubah. Kebiasaan kita akan berubah. Kalau hati pikiran kita belum diperbarui, karakter kita pasti berat. Ngomong sembarangan, seenaknya, perilaku seenaknya. Karena pola pikir kita masih lama, identitas kita masih lama, hidup kita masih lama, hanya labelnya aja agamanya Kristen. Haleluya. Ya. Karena itu kita malu loh. Karena saya bilang gini, kalau kita bilang kita Kristen, identitas kita harus baru.
Yesus adalah firman dan karakter dari Yesus yang adalah kebenaran yang adalah firman. Jadi harus kita hidup. Bagaimana kita mau membawa kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah, kalau teladan itu tidak pernah kita hidupi, kalau identitas yang baru itu tidak pernah melekat dalam hidup kita, kalau pola pikir kita, perkataan kita masih pakai perkataan pola pikir yang lama, dan karakter kita tidak pernah mau berubah, bagaimana bisa? Amin. Haleluya. Karena itu Roh Kudus ketika Yesus mau naik ke surga, apa yang minta? Tuhan, berikan mereka roh penolong. Ya. Menolong kita untuk apa? Untuk bisa sempurna. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak bisa kita menjadi teladan, nggak bisa. Maka kita akan tetap menjadi manusia yang lama. Tetapi oleh Roh Kudus, ketika kita keluar daripada kasih karunia, keluar daripada kehendak Tuhan, keluar daripada firman Tuhan, Dia menuntut kita, Dia mengingatkan kita. Roh Kudus itu adalah pribadi. Katakan pribadi. Siapa yang pernah pagi-pagi menyapa? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siapa yang pernah gitu? Dia ada dan Dia beserta dengan kita. Bahkan hari ini Dia ada di tengah-tengah kita bersama kita. Amin. Haleluya. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita membawa seluruh nilai daripada kerajaan Allah itu, gambar diri Allah itu sempurna, dan Dia akan menyempurnakan ketidaksempurnaan kita sampai ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semua. Haleluya. Yang terakhir, silakan bangkit berdiri. Sebelum kita terima perjamuan kudus, budaya kerajaan tidak akan bisa diterapkan. Silakan muslim naik. Jika manusia tidak mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Dan itu kita perlu berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Artinya budaya kerajaan itu harus melekat di dalam setiap pribadi kita. Siapa yang percaya kita sedang memasuki era yang kejaran? Tapi belum sampai ke surga, tetapi segera. Saya mau katakan segera. Tanda-tanda itu semakin nyata.
tanpa korban Kristus, maka tidak akan pernah ada keselamatan. Karena itu ini harus selalu menjadi peringatan bagi kita betapa Tuhan. Amin. Haleluya. Mengingatkan kita bukan karena kuat gagah kita atau apapun, kan? Semua karena kasih karunia. Karena itu mari kita angkat topi tinggi, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau memberikan putra-Mu yang tunggal menjadi penebusan bagi kami semua. Terima kasih. Bukankah roti yang sedang kita tinggikan ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita terima dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan tinggi dan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih, kutuk sudah Kau ganti menjadi berkat oleh korban-Mu. Bukankah cawan yang sering kita tinggikan yang berisi anggur, yang di atasnya kita mengucap syukur, ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita terima darah Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih waktu dan darah-Mu. Terima kasih Yesus.
Biarlah karakter Kristus itu benar-benar nyata dalam hidup kami. Identitas baru itu benar-benar